Kita tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia Adi Dwinanda dan juga fotojurnalis Evan Askam saat ini berada di Kecamatan Tuka, Tapanuli Tengah. Adi, selamat siang. Adi, bagaimana gambaran kondisi 2 pekan pasca bencana banjir yang melanda? Kita tahu banyak sekali akses penghubung atau jalur penghubung di wilayah tersebut putus. Bagaimana kemudian, apakah ada perbaikan sampai dengan siang hari ini? Bagaimana penyaluran atau distribusi bantuan di sana? Ya, selamat siang Tiffany. Betul sekali, ini memang memasuki hari ke-18 pasca banjir dan juga tanah longsor yang melanda Kabupaten Tapanuli Tengah. Saat ini saya masih berada di sekitaran kawasan Tuka. Progres yang bisa kami sampaikan begitu ya, pasca hari ke-18 ini memang tidak terlalu signifikan. Bahkan kalau misalkan Anda bisa melihat di layar kaca Anda, ini adalah suasana terkini di Kecamatan Tuka. Jadi ini lumpurnya masih cukup tinggi sekali. Bahkan ada beberapa jalan yang juga masih tergenang. Ini genangan airnya juga masih tinggi sekali. Sehingga kami pun ini agak kesusahan untuk mengakses beberapa desa yang kemudian masih agak ke dalam begitu ya. Karena infonya masih ada beberapa desa seperti Desa Utara Bolon, kemudian Desa Sipange, dan juga Desa Sigiring-giring. Jadi kami hingga minggu lalu ini masih belum berhasil untuk menembus ke beberapa daerah di Kecamatan Tuka yang masih mengalami terisolir ini, Tiffany. Tapi saat ini sebagian warga ini nampaknya sudah mulai melakukan proses bersih-bersih. Mungkin ini adalah situasi terkini ya, Tiffany. Walaupun mungkin memang ini lumpurnya masih cukup tinggi, tapi ini masyarakat secara swadaya begitu, ini sudah melalui melalui ataupun melakukan proses bersih-bersih karena ini sudah memasuki hari ke-18. Masyarakat pun berharap nanti akan ada bantuan khususnya air bersih untuk melakukan bersih-bersih dari rumahnya. Ini mereka hanya mengandalkan untuk alat-alat sederhana saja, bahkan alat-alat yang mereka punya sendiri. Nah, Tiffany, untuk kemudian mengetahui begitu ya bagaimana ini sudah sejauh mana proses bersih-bersih ini, saya akan mengajak Anda langsung untuk berbincang dengan salah satu warga yang ada di Kecamatan Tuka ini. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Kabar baik, Pak? Baik, Pak. Oke, Pak, ini kan sudah melakukan proses bersih-bersih rumah begitu ya, Pak. Iya, benar. Apa sih, Pak, yang membuat Bapak akhirnya memutuskan untuk melakukan bersih-bersih rumah ini? Ini kan mengingat curah hujan juga masih tinggi, Pak. Iya, untuk saat ini memang curah hujan masih tinggi, tapi karena memang kebutuhan kita sangat banyak dan kita juga membutuhkan perlindungan seperti rumah, tidak mungkin selamanya kita mengungsi di tempat yang lain. Jadi kita segerakan untuk membersihkan rumah lah. Oke, nah ini apakah sudah ada bantuan, Pak, dari pemerintah untuk kemudian, ini kan lumpurnya cukup tinggi ya, Pak, apakah ada alat berat yang dikerahkan dari pemerintah sendiri, Pak? Untuk saat ini kita masih menggunakan tenaga manusia, tenaga keluarga masing-masing aja. Untuk dari pihak pemerintah, untuk bagian truk ataupun alat berat belum ada dikerahkan karena pemerintah sekarang saat ini masih fokus untuk memberikan bantuan. Jadi untuk kebersihan kita masih menggunakan seadanya aja. Nah, ini kan pasti membutuhkan air bersih ya, Pak. Ini untuk akses air bersihnya sendiri seperti apa, Pak? Bagaimana Bapak kemudian membersihkan rumah, Pak? Ya, untuk saat ini kita hanya membersihkan seadanya saja, tidak bisa dibersihkan langsung karena kita saat ini tidak mempunyai air bersih. Jadi hanya membersihkan apa yang bisa kita lakukan saja. Untuk kebersihan sepenuhnya tidak bisa kita lakukan karena air bersihnya belum ada untuk saat ini. Oke. Pak, ini kan sudah hari ke-18 begitu ya, Pak. Bantuan apa sih, Pak? Mungkin Bapak dan juga keluarga ini mengingat juga masih punya anak-anak yang masih kecil begitu, Pak. Bantuan apa ya, Pak, yang saat ini paling dibutuhkan oleh Bapak sendiri? Untuk saat ini bantuan yang telah kita terima yaitu bagian logistik sudah kita terima dan kita bersyukur sudah juga mengapresiasi pemerintah sudah memberikan bantuan kepada kita semua. Untuk saat ini bantuan yang kita butuhkan adalah layanan air bersih. Ya. Kalau untuk makanan kita sudah terpenuhi untuk saat ini. Oke. Sampai hari ke-18 ini, Pak, ini Bapak dan keluarga ini tinggal di mana, Pak? Untuk saat ini kita mengungsi ya, Pak ya. Kita mengungsi di tempat keluarga terdekat lah yang tidak terkena banjir, yang tidak terdampak kita mengungsi ke sana. Juga sebagian masyarakat di sini juga mengungsi ke tempat keluarga yang tidak terdampak begitu, Pak. Oke. Bapak ini sudah berapa hari, Pak, melakukan bersih-bersih rumah ini, Pak? Apakah kemudian kemarin sebelum dibersihkan ini lumpurnya seberapa sih, Pak? Kalau untuk di dalam rumah kita terkena lumpur itu sekitar 50 cm. Untuk di luarnya kita terkena sekitar 1,30 meter, hampir 2 meter lah untuk di luar. Oke. Satu terakhir, Pak, ini harapan apa, Pak? Mungkin yang Anda ingin sampaikan mungkin kepada pemerintah atau masyarakat yang saat ini menonton, Pak? Terkhusus untuk pemerintah, kita berterima kasih banyak
sudah memberikan bantuan kepada kita, sudah menyalurkan semua bagian-bagian logistik. Dan untuk para relawan juga kita berterima kasih di sini karena sudah membantu proses evakuasi, dan juga para donatur-donatur yang telah memberikan sumbangannya. Kami sangat berterima kasih kepada semuanya, dan untuk relawan juga kami berterima kasih dan syukur kepada Tuhan untuk saat ini kita masih bisa melaluinya. Siap, terima kasih Pak Tambunan, selamat melanjutkan proses bersih-bersih rumah. Ya Tiffany, seperti itulah ya perbincangan kami dengan salah satu warga yang ada di Kecamatan Tuka ini. Untuk akses layanan bersih ini masih menjadi catatan penting kami, karena kami melihat beberapa kali masyarakat ini hanya mengandalkan air-air dari sisa-sisa banjir yang kemudian masih ada di jalan ataupun di sekitar rumah mereka. Bahkan rumah mereka saat ini cenderung sangat kotor sekali ya, jadi mungkin ini bisa lebih diperhatikan baik itu oleh pemerintah ataupun para relawan sendiri, karena saat ini mereka sangat membutuhkan layanan air bersih untuk kemudian melakukan proses bersih-bersih. Selain itu dari akses jalan yang putus, untuk ada beberapa jalan yang masih putus. Salah satunya adalah di Kecamatan Tuka ini masih ada beberapa desa yang masih terisolir. Kemudian untuk jalan nasional ataupun jalan utama yang menghubungkan Sibolga Tarutung ini juga masih belum bisa dilintasi. Jadi masyarakat untuk melintas tersebut hanya maksimal mencapai kilometer 6 saja. Jadi masih banyak sebetulnya PR-PR pemerintah untuk kemudian mengatasi banjir dan juga tanah longsor, khususnya pascanya ini, karena ini menjadi titik krusial. Jangan sampai nanti ketika sudah selesai bencananya muncul masalah-masalah baru, mulai dari penyakit, kemudian sampah berserakan di mana-mana, karena kami belum melihat adanya ekskavator yang cukup masif untuk kemudian membersihkan sisa-sisa kayu ataupun lumpur ataupun sampah. Kita berharap Tiffany, penanganan banjir dan tanah longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah ini akan berjalan lebih cepat lagi karena masyarakat benar-benar sangat membutuhkan. Tiffany. Baik, terima kasih Adi Dwinanda dan juga juru kamera Evan Askam atas laporan Anda. Selamat siang, selamat kembali bertugas.